nanti teman-teman akan menemukan bagian-bagian mana yang perlu dihilangkan ya. Buatlah kesan ya, buat ketika kita bikin video mendapatkan sesuatu yang positif, mendapat informasi yang cukup berguna bagi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, video para channel pemula. Oke teman-teman semua, di video ini kita belajar bareng atau share. Di sini saya mau share tentang penyebab penonton bosan dengan video kita, teman-teman. Nah, apa penyebabnya penonton kita itu bosan dengan video kita? Kita cari tahu bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng, teman-teman. Oke, simak video saya sampai habis. Oke, teman-temanku semua, jadi penyebab penonton bosan dengan video kita itu ya. Yang pertama itu kalau analisa saya teman-teman ya, jadi pembahasan tentang video kita itu cenderung sama teman-teman atau berulang-ulang. Jadi kalau video kita itu sama ya, pembahasannya sama, kalau tema-temanya sama, itu biasanya penonton juga akan bosan ya, termasuk saya sendirilah kalau nonton videonya orang kok tema-temanya sama dan mirip-mirip ya, mirip-mirip itu cenderung bosan teman-teman ya, karena saya sendiri suka sesuatu yang baru, suka sesuatu yang beda dari yang kemarin teman-teman. Jadi kenapa kok bosan? Kalau menurut saya pribadi ya mungkin pembahasan video kita itu cenderung berulang-ulang teman-teman, cenderung sama. Jadi mungkin itu yang menyebabkan view kita itu turun atau sepi penonton. Mungkin salah satunya itu ya teman-teman. Nah, ini tips dari saya, solusinya seperti apa? Ya kita harus berinovasi dalam membuat konten ya. Ya, inovasi. Jadi dalam membuat konten kita itu harus enggak sama dari video yang kemarin. Kalau bisa ya teman-teman. Toh kalaupun enggak bisa, intinya jangan sama persis ya, jangan sama persis, paling tidak ada perbedaan teman-teman. Jadi dari konten yang sebelumnya, misalkan konten A terus sekarang membahas konten B, itu mirip-mirip tidak apa-apa, meskipun ada sedikit benang merahnya tidak apa-apa, tapi usahakan agak beda teman-teman ya. Contohnya sekarang saya membahas tentang bumbu soto teman-teman, jadi bumbu soto enak ya. Hari ini saya membahas bumbu soto enak. Nah, besoknya lagi kita membahas tentang bumbu soto pakai merica misalkan. Ya, itu kan sudah beda teman-teman. Meskipun ada mirip-miripnya tapi kan sudah beda. Jadi maksud saya beda itu bukan 100% beda, tidak. Meskipun sedikit ada benang merahnya itu enggak apa-apa teman-teman. Asalkan pembahasan yang sekarang dan besok itu agak beda gitu aja. Jadi perbedaannya itu. Jadi kalau kita 100% beda, mungkin kalau untuk pemula mungkin berat ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mengejar 4.000 jam tayang atau 1.000 subscriber, kalau dan butuh konten tiap hari, kalau kita memang mengirim konten 100% beda itu mungkin susah ya. Tapi kalau sedikit mirip-mirip itu juga enggak apa-apa. Yang penting yang video yang kemarin ya sama sekarang itu enggak sama, itu sudah cukup bagus teman-teman. Jadi solusinya kita harus pandai-pandai berinovasi teman-teman. Terus yang selanjutnya menurut saya, kenapa kok penonton itu bosan dengan video kita ya. Jadi mungkin video kita itu mungkin enggak relevan teman-teman. Sudah enggak relevan lagi atau mungkin sudah enggak konsisten lagi ya. Maksudnya gini, misalkan teman-teman sekarang membahas tentang bumbu soto merica ya, bumbu soto pakai merica. Terus besoknya lagi kita membahas tentang masakan Padang. Itu kan mungkin sudah agak beda jauh ya. Mungkin minat penonton sekarang masih lagi rame di pembahasan tentang soto, tiba-tiba teman-teman membahas tentang nasi Padang. Mungkin bisa saja konten kita itu mungkin nggak relevannya atau nggak konsistennya mungkin di situ teman-teman. Karena penonton itu juga butuh sesuatu yang berkelanjutan. Misalkan teman-teman hobi fitness ya, sekarang membahas kalau model fitness, olahraga ya fitness, itu biasanya kan berkelanjutan. Jadi teman-teman sekarang membahas A,
besok membahas B, latihan tentang A, B, C. Nah, itu kan ada apa ya? Ada kelanjutannya, ada step-stepnya teman-teman. Jadi penonton itu, minat penonton itu memang dari situ juga bisa dikenali teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, jangan memaksa membuat video dengan durasi panjang teman-teman ya. Jadi maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman itu videonya cukup dengan durasi 6 sampai 7 menit, jangan memaksa video menjadi durasi 12 sampai 15 menit. Karena dengan waktu yang 7 menit itu kalau dirasa sudah cukup dan membuat penonton puas, ya cukup itu saja di-upload ya. Kita tidak usah mengejar durasi yang panjang. Oke lah, kita ngomong durasi panjang ya, untuk video panjang mungkin itu bagus ya, mungkin bagus karena untuk mengejar jam tayang itu cukup mudah karena memang panjang ya. Nah, kelemahannya kalau ditonton semua itu bagus ya. Kalau ditonton semua bagus, tapi kalau tidak ditonton semua itu malah merusak durasi tonton teman-teman sendiri. Karena gini teman-teman membuat video durasi yang cukup 6 sampai 7 menit dan itu kontennya isi yang full teman-teman, isi yang full tentang informasi lah ya. Tiba-tiba teman-teman berpikiran bahwasanya saya ingin memperpanjang video atau durasi kita. Nah, dengan durasi yang lebih itu kemungkinan yang lebihnya kan sudah nggak ditonton lagi karena sudah nggak berguna bagi penonton ya teman-teman. Nah, itu bisa merusak durasi penonton dan merusak video kita sendiri, karena kalau sudah durasi tonton itu rusak, kemungkinan YouTube sudah juga malas-malasan juga merekomendasikan ke penonton yang lain teman-teman, atau malas-malasan merekomendasikan video kita. Jadi intinya kalau buat video itu yang to the point saja, jangan bertele-tele, sesuaikan dengan tema kita. Kalau tema kita cukup di 6 menit atau 7 menit ya sudah, itu diupload saja. Toh hasilnya sama saja teman-teman. Kalau video durasi 7 menit yang nonton itu 100.000 dengan video 15 menit yang nonton cuma 100 atau 200 bahkan 1000 itu percuma teman-teman. Lebih baik bikin video yang secukupnya, meskipun pendek juga enggak apa-apa, yang penting nantinya disukai banyak penonton, hasilnya juga sama teman-teman, view-nya juga akan tinggi juga teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya penyebab penonton bosan dengan video kita, mungkin saja ini apa yang saya alami ya teman-teman, apa yang saya lihat. Mungkin saja teman-teman membuat intro atau penutup yang terlalu panjang ya. Jadi yang terkesan nantinya seperti memanjangkan durasi video teman-teman. Nah, saran saya hapus atau hilangkan ya bagian-bagian video yang mungkin tidak diperlukan teman-teman ya. Ya contohnya seperti intro ya teman-teman, intro yang terlalu panjang, penutup yang terlalu panjang, terus ngomong yang bertele-tele, maksudnya dalam isi video itu ya kurang to the point lah seperti itu hilangkan teman-teman. Jadi teman-teman setelah bikin video, cek ulang, tonton 1 sampai 3 kali sampai habis ya, tonton sampai habis. Nanti teman-teman akan menemukan bagian-bagian mana yang perlu dihilangkan ya. Jadi dalam waktu pekan kita itu memang teman-teman dituntut untuk menganalisa video teman-teman sendiri yang sudah teman-teman bikin. Jadi kenapa kok seperti itu? Ya memang kita intinya membuat konten yang sebagus mungkin teman-teman ya. Intinya kita membuat konten yang sebagus mungkin. Karena ya kita memang tujuan kita membuat konten yang bagus teman-teman. Dengan tujuan ya penonton kita itu bisa puas ya, kita puas menonton video kita. Jadi buatlah kesan bahwasanya ketika kita bikin video, penonton setelah nonton video kita itu mendapatkan sesuatu yang positif. Contoh ya, misalkan nonton video saya, misalkan mendapat informasi yang cukup berguna bagi penonton ya. Jadi itu kan sesuatu yang positif teman-teman. Jadi intinya itu tadi ya, buatlah penonton kita itu puas dengan menonton video kita. Jadi kalau setelah menonton video kita itu penonton puas, kemungkinan besar besoknya kalau ada notifikasi dari YouTube setelah kita upload video, yang sudah subscribe ya, yang belum subscribe ya silahkan subscribe.
itu kemungkinan akan kembali lagi teman-teman ya. Jadi penonton kita itu kan banyak banget ya, bisa dari notifikasi, bisa dari halaman channel, atau bisa dari penelusuran YouTube, atau bisa dari rekomendasi. Jadi kalau yang sudah subscribe biasanya kan ada notifikasi teman-teman ya, biasanya kan muncul juga di beranda. Nah itu kalau penonton kita memang suka dengan video kita itu ditunggu oleh penonton teman-teman ya. Tapi kalau sudah nggak suka, ya video kita ya mungkin di skip teman-teman, atau mungkin melewati beranda dibiarkan saja karena memang informasinya kurang akurat teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Oke teman-temanku semua, mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga video ini membantu bagi teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya.